Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, supaya kami dibimbing ke seluruh kebenaran sabda-Mu, dan semakin setia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita pahami sekaligus. Ada banyak pengalaman, peristiwa, bahkan rencana Tuhan yang baru kita mengerti setelah waktu berlalu. Kadang kita ingin semua jelas sekarang juga. Mengapa ini terjadi? Kemana hidup ini akan berjalan? Kapan masalah ini selesai? Namun seringkali Tuhan bekerja melalui proses. Dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus bersabda kepada para murid, masih banyak hal yang harus katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus memahami keterbatasan manusia. Ia tahu bahwa pertumbuhan iman membutuhkan waktu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini
sungguh sangat menghibur. Tuhan tidak memaksa kita memahami semuanya sekaligus. Ia mendidik kita setahap demi setahap. Seperti seorang guru yang bijaksana, Tuhan memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Ia tidak membebani melebihi kekuatan kita. Lalu Yesus memberikan janji besar. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah pembimbing batin kita. Ia bekerja dalam keheningan hati, dalam suara hati nurani, dalam doa, dan dalam peristiwa hidup sehari-hari. Seringkali kita mencari jawaban besar, padahal Roh Kudus berbicara lewat hal-hal sederhana. Dorongan untuk berdamai, keberanian untuk berkata jujur, ketenangan setelah berdoa, kesadaran untuk berubah, kekuatan untuk bertahan. Roh Kudus tidak selalu berbicara dengan suara keras, tetapi dengan kelembutan yang menyentuh hati. Yesus juga berkata bahwa Roh Kudus akan memuliakan Dia. Artinya, karya Roh Kudus selalu membawa kita semakin dekat kepada Kristus, bukan justru sebaliknya menjauh dari Dia. Jika satu dorongan membuat kita semakin mengasihi, semakin rendah hati, semakin jujur, semakin damai, maka besar kemungkinan Roh Kudus sedang bekerja. Namun, jika hati dipenuhi kebencian, kesombongan, iri hati, dan kekacauan, kita perlu waspada dan kembali mencari terang Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan untuk mengawali hari ini mengajak kita untuk semakin merenung. Apakah saya sadar menjalani proses hidup? Apakah saya mau dibimbing oleh Roh Kudus? Apakah saya menyediakan waktu hening untuk mendengarkan suara Tuhan? Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah belajar sabar terhadap proses, memohon Roh Kudus setiap hari, menyediakan waktu hening, dan menguji setiap keputusan dengan Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan tidak menuntut kita memahami semuanya hari ini. Ia hanya meminta kita supaya berupaya, percaya, dan terus berjalan bersamanya. Roh Kudus akan menuntun langkah demi langkah. Apa yang hari ini kabur, satu saat bisa menjadi terang. Apa yang hari ini membingungkan, satu saat bisa menjadi berkat. Maka jangan takut jika belum mengerti semuanya. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, dan tetaplah membuka hati. Karena Roh Kudus masih bekerja, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Seringkali kami ingin memahami semuanya dengan tepat, namun kami lupa bahwa iman bertumbuh melalui proses. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dibimbing kepada kebenaran-Mu, dikuatkan saat lemah, dan diterangi saat bingung. Ajarlah kami sabar menantikan waktu-Mu, setia berjalan di jalan-Mu, dan peka mendengarkan suara-Mu. Semoga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu, melalui kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Sebab Engkau-lah Tuhan dan Penyelamat kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi.
Tuhan memberkati kita semua.